Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Fatma yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Antioksidan Mangan dan Soy Protein oleh kelompok 9 kelas 2B. Selanjutnya, anggota kelompok kami ada Dina Pusparahmawati, Radito Putra Indrijarto, Raka Unggul Widiansyah, Elia Rizky Azhara, Muhammad Rafi Ramadan, dan Syahla Alfa Balkis. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui hubungan antara penyakit tidak menular dengan antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi. Kedua, mengetahui hubungan antara penyakit menular dengan antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi. Ketiga, mengetahui apa yang terjadi jika individu kekurangan senyawa antioksidan mangan dan soy protein. Yang keempat, mengetahui tabel perbandingan antara makanan nabati, utuh, dan alami dengan makanan fabrikasi, hubungan dengan kandungan antioksidan pada kedua jenis makanan tersebut. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara penyakit tidak menular dengan antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara penyakit menular dengan antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi. Yang ketiga, menjelaskan apa yang terjadi jika individu kekurangan senyawa antioksidan mangan dan soy protein. Yang keempat, menjelaskan terkait tabel perbandingan antara makanan nabati, utuh, dan alami dengan makanan fabrikasi, lalu hubungkan dengan kandungan antioksidan pada kedua jenis makanan tersebut. Lalu ada antioksidan. Pengertian antioksidan adalah zat alami atau buatan yang dapat mencegah atau menunda beberapa kerusakan sel akibat proses oksidasi yang disebabkan oleh oksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menyerap atau menetralisir radikal bebas sehingga mencegah penyakit degeneratif seperti penyakit kardiovaskular, karsiogenesis, dan penyakit lainnya. Antioksidan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi. Nah, antioksidan gizi adalah zat yang terkandung dalam bahan pangan dan mampu mencegah ataupun memperlambat terjadinya kerusakan oksidatif di dalam tubuh. Antioksidan gizi berfungsi sebagai free radical scavengers untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Contohnya seperti vitamin C, vitamin E, dan beta karoten. Dan antioksidan non gizi adalah zat yang tidak terkandung dalam bahan pangan, namun dapat diproduksi secara sintesis atau di luar bahan pangan seperti pada tanaman dan tumbuhan, serta dapat bertujuan untuk komersial. Contohnya seperti likopen, flavonoid, klorofil, dan polifenol. Next. Mangan dan soy protein. Mangan adalah mineral esensial yang berperan penting dalam berbagai proses biologis, termasuk fungsi enzimatik, metabolisme, dan perlindungan terhadap kerusakan oksidatif. Mangan diperlukan dalam jumlah kecil oleh tubuh. Tetapi, mangan memainkan peran vital yang mendukung kesehatan tulang, metabolisme energi, serta fungsi sistem syaraf. Soy protein isolate atau SPI adalah bentuk paling murni dari protein kedelai dengan kandungan protein sekitar 90%. Produk ini dihasilkan melalui proses isolasi yang memisahkan protein dari komponen lain dalam kedelai seperti serat dan karbohidrat. SPI banyak digunakan sebagai bahan tambahan dalam produk makanan untuk meningkatkan kandungan protein tanpa menambah lemak atau kalori. Next. Peran mangan. Mangan berperan pada antioksidan dan perlindungan sel karena mangan merupakan komponen utama dari enzim mangan superoksida dismutase atau MNSOD yang fungsinya sebagai antioksidan utama dalam tubuh. Selain itu, juga sebagai metabolisme energi dalam karbohidrat, protein, dan lemak. Dan juga berkontribusi pada kesehatan tulang, membantu penyembuhan luka,
dan memperbaiki jaringan yang rusak, serta regulasi gula darah. Selanjutnya ada peran dari soy protein. Soy protein berperan pada terbentuknya massa otot dan juga banyak peran lainnya. Terdapat banyak asam amino esensial yang berarti berguna bagi banyak hal. Selain itu, juga terdapat banyak lemak tak jenuh yang baik untuk fungsi jantung. Serat probiotiknya juga berguna untuk kesehatan sistem pencernaan. Selain itu juga, soy protein berperan pada fungsi kerja otak dan juga fungsi kognitif. Selanjutnya yaitu manfaat mangan. Mangan mempunyai beberapa manfaat penting, diantaranya seperti mangan dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang, lalu mangan penting untuk pembentukan antioksidan SOD, dan juga mangan dapat meredakan peradangan. Mangan dapat membantu mengaktifkan enzim metabolisme dan juga mangan mendukung pencernaan dan metabolisme zat gizi lainnya. Next. Lalu manfaat soy protein. Soy protein memiliki sejumlah manfaat penting bagi tubuh manusia. Di antaranya yaitu sumber protein berkualitas tinggi karena mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh manusia. Soy juga menurunkan risiko penyakit jantung, mendukung kesehatan tulang karena mengandung fitoestrogen dan juga dapat membantu mempertahankan kepadatan tulang serta membantu pertumbuhan sel seluler. Baiklah, selanjutnya ada hubungan penyakit tidak menular dengan antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Penelitian klinis maupun epidemiologi telah menemukan adanya beberapa peran radikal bebas dan oksidan terhadap perkembangan PTM. Mayani 2009. Biasanya tubuh manusia menghasilkan radikal bebas secara alami dan radikal bebas yang terbentuk tersebut bisa dinetralkan oleh antioksidan. Antioksidan memerankan peran penting dalam kesehatan kita karena mereka dapat membantu melawan radikal bebas yang telah terkait dengan penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, dan diabetes. Selanjutnya, ada hubungan penyakit menular dengan antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur yang dapat menyebar secara langsung atau tidak langsung dari satu orang ke orang lain. Hubungan penyakit menular dengan antioksidan gizi beberapa diantaranya yaitu vitamin C, vitamin E, dan beta karoten. Hubungan penyakit menular dengan antioksidan non-gizi diantaranya flavonoid, polifenol, dan resveratrol. Selanjutnya ada defisiensi mangan dan defisiensi soy protein. Defisiensi mangan dapat menyebabkan gangguan metabolisme glukosa dan juga fungsi insulin, di mana jika itu terjadi, berpotensi memperburuk atau bisa juga meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Kurangnya mangan juga dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang, juga berpotensi kepada osteoporosis. Orang dengan epilepsi memiliki kadar mangan yang rendah. Hal tersebut dapat menyebabkan kejang. Kemudian defisiensi soy dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Defisiensi soy pada masa pertumbuhan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tubuh, terutama pada anak-anak. Dapat menurunkan daya tahan tubuh dan membuat seseorang rentan terhadap infeksi dan penyakit. Kemudian ada perbandingan komponen gizi dan non-gizi pada makanan. Di sini kami memilih pangan alaminya yaitu kacang kedelai dan pangan olahannya itu tempe. Di mana kacang kedelai memiliki kandungan vitamin dan mineral yang lebih lengkap dan lebih banyak, dan kadar indeks glikemik kacang kedelai pun rendah. Juga kalori yang dimiliki kacang kedelai itu tinggi dibandingkan tempe. Kemudian tempe memiliki kandungan vitamin dan mineral yang lebih sedikit.
dibandingkan dengan kacang kedelai, dan kandungan vitamin dalam tempe tidak sebanyak dalam kacang kedelai. Komponen bioaktif dalam tempe juga tidak selengkap komponen bioaktif yang dimiliki oleh kacang kedelai. Kesimpulannya, antioksidan itu penting untuk melindungi tubuh dari penyakit. Dengan vitamin C dan vitamin E serta flavonoid berperan kunci. Kekurangan mangan dan protein kedelai dapat menyebabkan masalah kesehatan. Makanan nabati utuh seperti kacang kedelai mengandung lebih banyak antioksidan daripada makanan olahan seperti tempe. Maka disarankan untuk mengonsumsi makanan nabati utuh untuk menjaga keseimbangan antioksidan tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.